Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV, para pendengar Radio Minum Mengaji, dan para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Segala puji hanya untuk Allah atas semua kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga tentang akhlak, dan kita masuki fasal baru, fasal yang kelima, pembahasan tentang akhlak adil dan keadilan, ya, berlaku adil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim memandang bahwasanya keadilan merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara umum di dalam segala hal, berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal tersebut di dalam surah An-Nahl ayat 90. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat ihsan, berbuat baik, dan memberi kepada karib kerabat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki sifat keadilan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berlaku adil, berbuat adil. Seperti contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil.
Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah adil itu dengan fi'il amr, yaitu kata perintah, wa aqsitu. Sebelumnya dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kata dengan menyebutkan fi'il perintah, yaitu ya'muru, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang wajib berlaku adil. Berlaku adil itu merupakan kewajiban karena Allah perintahkan, baik itu dengan fi'il amr atau dengan menghadirkan kata-kata yang menunjukkan memang itu perintah. Al aslu fil amri lil wujubi, hukum asal perintah itu adalah wajib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil, baik itu dalam ucapan maupun dalam hukum. Berlaku adil di dalam ucapan, sebagaimana Allah perintahkan juga adil itu untuk diberlakukan dalam permasalahan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 152. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kalian berbicara maka berlaku adillah walaupun kepada karib kerabat. Jadi kalau berbicara itu adil kepada orang jangan ketika menyampaikan kepada orang lain itu dengan bentuk ungkapan yang memojokkan mereka, tapi kepada karib kerabat dan keluarga ini dengan ungkapan yang lebih lunak. Ini tidak berlaku adil Ini namanya tebang pilih, pilih kasih demikian. Itu tidak adil demikian. Berlaku adil walaupun dalam ucapan. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan untuk berlaku adil di dalam memberikan hukum, putusan dan kebijakan. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk mengembalikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya, untuk memenuhi amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Dan apabila kalian memberikan putusan hukum, memberlakukan kebijakan di antara manusia, hendaklah kalian memberikan putusan hukum dengan cara yang adil. Demikian. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berdasarkan hal inilah seorang mukmin, seorang muslim, dia akan berlaku adil. Dia dituntut untuk berlaku adil. Seorang mukmin, seorang muslim, dia bisa untuk berlaku adil karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berlaku adil di dalam ucapannya maupun berlaku adil di dalam putusan hukumnya. Demikian kebijakan yang diberlakukannya. Dan dia berusaha untuk menerapkan keadilan itu di setiap hal sampai adil itu menjadi sifat baginya, akhlak baginya, karakter baginya. Nah, ini luar biasa. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat keadilan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Seorang mukmin senantiasa dia berusaha untuk berlaku adil di dalam ucapan dan tindakannya, di dalam pemberian putusan hukum. Dia berusaha untuk berlaku adil ya dalam kehidupannya, sehingga ya ini adil ini menjadi watak karakter baginya, menjadi sifat baginya, menjadi akhlak baginya ya, yang tidak terpisah darinya ya. Tidaklah muncul perkataan, amalan, perbuatan, tindakan dan putusan hukum darinya kecuali atas dasar keadilan ya, yang jauh dari ya sifat kedzaliman, yang jauh dari kecondongan, keberpihakan ya dan kesewenang-wenangan. Nah, ini seorang mukmin seperti itu. Dia berusaha untuk berlaku adil. Ya. Demikian. Begitu juga dalam urusan memberikan putusan hukum. Ya. Bukan ketika terhadap keluarganya ini diringankan, ya. Ketika kepada orang lain maka diberatkan. Ini tidak benar, ini tidak adil, demikian, ya. Orang lain berusaha untuk dihindar, orang lain berusaha untuk diberikan hukuman, ya, dengan hukuman yang berlaku ketika melakukan sebuah pelanggaran. Adapun keluarganya maka dibelain, ya, dibela, ya, didukung, ya, diusahakan untuk lepas dari jeratan hukum. Ini tidak benar, ya. Yang seperti ini malah membuat mereka itu jadi semena-mena, ya, semena-mena. Demikian, merasa ada pendukung, merasa ada yang membackup mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya dukungan terhadap keburukan tidak boleh, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang mukmin maka dia berlaku adil di setiap kondisi dan keadaannya, ya, tidak condong dia kepada hawa nafsunya, ya, tidak juga ya atas dorongan syahwat dan dunia. Maka dia melakukan keadilan tersebut karena cintanya kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah, menginginkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan ya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa Allah telah mengkabarkan kepada para hambanya bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, berlaku adil, demikian. Dan dia mengetahui, seorang mukmin ini mengetahui bahwa Rasulullah mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam ya akan adanya kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berlaku adil. Kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam pembahasan Kitabul Imarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqassitina 'indallahi 'ala manabira min nurin an yaminir rahmani 'azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu." Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Masya Allah, ya luar biasa nih, mimbar-mimbar dari cahaya. Dari sisi kanan Ar-Rahman, ya, itu berada di sisi kanan dari Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla.
dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Masya Allah, ya ini gimana cara memahaminya? Maka kita selalu menyampaikan dan senantiasa menyampaikan bahwa untuk pengkabaran tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat ya zatiyah, sifat Allah yang bersifat zat ya, terkait dengan zat Allah, atau sifat-sifat fi'liyah ikhtiyariyah terkait dengan perbuatan Allah, yang itu semuanya adalah perkara-perkara gaib. Ketika dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis tersebut adalah memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita pertama sekali untuk mengimani. Kemudian berikutnya wajib bagi kita untuk menerimanya tanpa kita menolaknya, tanpa kita mentakwilkannya, tanpa kita memahami dengan makna yang lainnya, dan jangan pula kita gambarkan bentuknya. Kenapa? Ini perkara yang gaib, jangan dibayangkan. Nggak akan mampu ya akal kita membayangkan sesuatu yang gaib. Dan akal kita ini memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dia ya mengetahui perkara yang gaib. Mengapa demikian? Karena akal kita dia akan aktif pada apa saja yang mendapatkan pengkabaran dari panca indera. Sementara panca indera tidak bisa mengidentifikasi perkara yang gaib. Contoh bukti kita katakan ketika ya ketika akal itu dia mengetahui bahwasanya dirinya adalah gaib bagi dirinya. Akal itu adalah gaib bagi dirinya. Dan dia tidak mendapatkan pengkabaran dari panca indera tentang akal, tentang hakikat dirinya. Maka akal itu dia tidak menyibukkan diri untuk memikirkan tentang dirinya. Setiap kita punya akal loh ya. Coba tanyakan kepada akal kita. Kal, maaf yang namanya Haikal ya. Bukan maksudnya memanggilnya, tapi cobalah ya, tanyakan kepada akal, apakah akal kita ini akan dia merespon, menjawab, ataukah dia itu tidak peduli? Kamu itu warnanya apa akal? Kamu itu bentuknya apa akal? Kamu itu aromanya apa akal? Kamu itu panas atau dingin kal? Kamu rasanya asin atau manis kal? Nah gitu, coba tanyakan sama akal kita, karena kita masing-masing punya akal. Akal yang memahami perkataan kita ini, dia tidak akan merespon. Dan cenderung dia tidak akan peduli. Mengapa dia tidak peduli? Karena dia tidak mendapatkan informasi itu dari panca indera. Panca indera kita tidak meresponnya, maka dia pun tidak meresponnya. Begitu. Nah, kalau tentang dirinya saja akal itu tidak dia ya begitu peduli, maka tentunya ya akal yang lurus, akal yang sehat mestinya ketika mendapatkan pengkabaran ya dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya, bahwasanya kedua tangan Allah itu kanan, maka sebagai bentuk akal yang sehat, tidak usah dipikirkan, cukup diimani saja. Karena perkara yang gaib itu jangan mengedepankan akal untuk memikirkan, ya, tapi kedepankan hati untuk keimanan dan keyakinan, yaitu untuk meyakininya dan mengimaninya, begitu. Ya, seperti itu. Itu orang beriman begitu. Yakini saja, imani saja, begitu. Ini perkara yang gaib, nggak akan bisa kita memahaminya. Kenapa? Karena ini gaib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya orang-orang yang
berlaku adil di sisi Allah kelak berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di sebelah kanan Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah itu kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum mereka dan keluarga mereka dan apa saja yang mereka urusi. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya, luar biasa ya. Nah ini ya dalil yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berlaku adil. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang adil ya. Nah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya Rasulullah SAW mengkabarkan juga tentang keutamaan berlaku adil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan naungan kepada mereka dalam naungan di dalam naungannya, di mana tidak ada hari ya, di mana di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kita ulangi ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka pada naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Ini dia. Imam yang berlaku adil, maksudnya pemimpin yang berlaku adil. Pemimpin yang berlaku adil. Baik itu pemimpin di sebuah ruang lingkup yang kecil seperti rumah tangga, dan seterusnya seperti komunitas yang lebih tinggi atau pekerjaan ya, instansi atau yang lebih kuat, yang lebih besar seperti sebuah negara ya. Maka pemimpin yang adil, pemimpin yang berlaku adil, pemimpin yang memberlakukan keadilan baik itu dalam perkataan maupun putusan hukuman ya, maka imam, pemimpin-pemimpin seperti inilah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari tersebut. Di mana matahari begitu didekatkan, begitu sangat dekat karena didekatkan oleh Allah sampai disebutkan dengan jarak 1 mil ya. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah keutamaan yang pertama atau kelompok orang yang pertama. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Kedua adalah pemuda yang tumbuh kembangnya di dalam beribadah kepada Allah. Masya Allah, ini motivasi bagi para pemuda. Yuk para pemuda nggak kepingin kepanasan ya di hari akhirat. Wah Ustaz, kami itu biasa panas-panas di dunia gitu ya, main bola panas-panas, hujan-hujan juga gitu. Sebentar ya, itu mah di dunia. Kenapa? Di dunia itu matahari mah jauh banget, itu ratusan juta kilometer, jutaan kilometer itu ya, jauh banget matahari. Nah sekarang kalau seandainya kita ganti saja posisi, Anda kan mainnya di tanah lapang. Nah sekarang coba di lapangan yang luas yang semuanya adalah padang pasir, cuma main di sana. Ya, kira-kira berani? Mau panas kan? Nah itu jarak matahari yang jauh. Ya, itu jutaan kilometer. Coba bayangkan. Nah ini jarak matahari itu didekatkan. Dalam satu riwayat disebutkan bukan 1 meter ya,
tapi disebutkan dia dengan jarak kurang lebih ya 2 kilometer. Disebut tadi jaraknya, saya lupa tadi saya sebutkan tapi saya lupa ya, cepat sekali lupanya ya. Yang disebutkan ya, demikian jaraknya sangat dekat ya, sangat dekat jaraknya. Nah tentunya ini sangat panas, makanya dikabarkan oleh Nabi SAW ya, ada hamba-hamba Allah yang mereka berkeringat berdasarkan ya amal mereka, sampai keringat mereka itu menutupi, ada yang menutupi mata kaki mereka, lutut mereka, ya pinggang mereka, sampai ada yang ya hampir mereka tenggelam karena keringat mereka. Seperti itu berdasarkan amal mereka. Karena begitu dekatnya matahari, ya matahari sangat dekat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya ya para pemuda yang pingin ya untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, maka mari ya kuatkan diri untuk terus berada ya, tumbuh kembangnya itu berada dalam ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Berikutnya warajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajidi. Kemudian adalah seorang laki-laki yang digantungkan hatinya itu di masjid. Wah, ini mati Ustaz. Bukan, maksudnya adalah hatinya bergantung dengan masjid. Ya. Yaitu kalau dia di luar masjid, dia itu teringat dengan masjid. Hatinya teringat dengan masjid. Kapan aku bisa kembali ke masjid? Ya. Maka dia teringat dengan waktu-waktu sholat untuk bisa ke masjid. Nah, seperti itu. Dan dia buat kegiatan di mana kegiatan tersebut tidaklah ya mengganggu kewajibannya untuk datang ke masjid. Ya. Seperti itu. Maka dia akan memanage waktu-waktu kegiatan di luar masjid agar tidak mengganggu ya kewajibannya untuk beribadah di masjid. Masya Allah, luar biasa ini ya laki-laki yang punya, yang hatinya bergantung dengan masjid. Kemudian warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian ya yang kedua, yang ketiga ada, yang keempat, maaf ini keempat di sini sebutkan ya. Yang keempat adalah dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, terpisah karena Allah, demikian ya. Kemudian berikutnya warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullahi. Berikutnya yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian berikutnya, ya diajak ngapain ini ya? Ya tentunya diajak untuk berzina, ya demikian, untuk durhaka kepada Allah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Berikutnya adalah orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tersebut, adalah seorang laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking sembunyi-sembunyinya dalam sedekah itu. Ya, ini ada yang mengatakan ini kiasan bagi seorang yang dia infak sembunyi-sembunyi sampai orang terdekatnya tak mengetahui apa yang diinfakkannya. Nah, seperti itu. Berikutnya warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, ya. Berikutnya yang terakhir disebutkan yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang ingat kepada Allah, teringat kepada Allah,
ketika sendiriannya, dalam kondisi kesendiriannya, fafadat ainahu, lalu kedua matanya mengalirkan air mata. Masya Allah, takut kepada Allah. Kalau dia ingat Allah, dia mengalirkan air mata. Karena pertama bisa jadi takutnya, yang kedua bisa jadi karena harapan yang tinggi kepada Allah. Takut kepada Allah, takut terhadap siksanya, takut terhadap dosa-dosa yang dilakukannya sehingga Allah akan menyiksanya. Kemudian berikutnya adalah bisa jadi dia mengalirkan air mata disebabkan karena mengharap kepada Allah, harapan yang tinggi untuk bisa masuk ke dalam surga, untuk bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar diampuni kesalahan-kesalahannya. Demikian Berikutnya bisa juga seseorang itu mengalirkan air matanya karena Allah, ketika ingat Allah, disebabkan karena cintanya kepada Allah. Yang dia sadari Allah begitu baik kepadanya, memberikan berbagai fasilitas hidup kepada dirinya dalam kehidupan dunianya. Nah, seperti itu. Nah, beginilah orang itu bisa menangis ketika ingat Allah. Bisa jadi karena takutnya kepada Allah, bisa jadi karena harapannya kepada Allah. Begitu juga bisa jadi karena cintanya kepada Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa lewat chatting WhatsApp ke nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Baik, Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz sekeluarga. Ingin bertanya, jika seseorang awalnya berpuasa ganti, qadarullah tiba-tiba terbersit lapar. Kalau lapar tidak terbersit lapar itu dirasakan Kalaupun seandainya terbersit silakan dan mau beli makanan, tapi saat mau beli makanan tersebut tidak ada dan seseorang tersebut melanjutkan puasanya. Apakah di sini orang tersebut tetap berpuasa atau batal puasanya, Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seseorang yang dia sedang berpuasa lalu berniat untuk membatalkan puasanya, namun ternyata dia tidak jadi membatalkan puasanya karena satu sebab. Apakah batal puasanya ataukah masih bisa baginya untuk melanjutkan puasa sementara dia tidak makan dan minum? Tentunya yang seperti ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan batalnya puasa tersebut karena dia sudah melakukan tekad untuk membatalkan puasa. Maka seseorang yang berniat untuk membatalkan puasanya
dan kuat tekadnya membatalkan puasa dan itu diiringi dengan dia mencari makanan namun tidak dapat, maka menurut sebagian ulama mereka berpendapat batal puasanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, ketika dia berniat untuk membatalkan puasa, maka dia mendapatkan apa yang diniatkannya tersebut, batal puasanya. Begitu ya. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pembatal puasa. Adapun sekedar niat membatalkan puasa, ya, maka ini bukanlah ya mengharuskan batal puasanya dengan sekedar niatnya. Kecuali sampai dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, seperti dia makan atau minum atau berhubungan badan ya dengan pasangan syar'inya, demikian ya, dan seterusnya, pembatal-pembatal yang lainnya. Namun sekedar niat saja, walaupun begitu kuat, namun belum dilakukan tindakan pembatal puasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah atau yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati ma hadatsat bihi anfusuhum ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bih." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dari umatku apa saja yang dibicarakan oleh hati-hati mereka, diri-diri mereka, dalam hati mereka. Itu dimaafkan selama dia tidak mengucapkannya dan selama dia tidak melakukannya, atau selama dia tidak melakukannya. Nah, wallahu taala alam, saya pribadi condong kepada pendapat yang kedua ini. Ya. Yaitu karena dia tidak melakukan pembatal secara fi'lan, secara perbuatan, ya, maka sekedar niat saja itu tidak membatalkan puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang pekerja di sekolah sunnah, yayasan sunnah. Ada dari tingkatan yang paling rendah sampai SMA. Dan sebagai pekerja di bagian lembaga SMP, terkadang kita membutuhkan barang dari yayasan. Kemudian saat mengajukan barang, yang kami terima adalah barang bekas dari lembaga TK, SD. Kadang tidak hanya fasilitas karyawan saja yang bekas, namun bangku, papan tulis santri pun bekas dari SD, Ustaz. Apakah uang SPP dari lembaga SMP ini hanya untuk belanja santri atau semua sivitas di dalam lembaga tersebut, Ustaz? Mengingat SPP-nya juga di atas 1 juta setiap bulannya. Mohon nasihatnya Ustaz dari sisi agama. Jazakallahu khairan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah yayasan yang menaungi beberapa unit-unit pendidikan, mulai dari tingkat yang bawah sampai yang atas, tentunya yayasan ini bertanggung jawab terhadap ya
unit-unit yang ada di bawahnya dari sisi ya sarana prasarana fasilitas ya pendidikan dan ya begitu juga dari sisi ya kurikulumnya, kualitas pendidikannya dan seterusnya ya. Tentunya demikian. Mereka yang bertanggung jawab ya. Walaupun tanggung jawab tersebut terkadang didelegasikan kepada orang-orang yang mereka gaji. Nah, seperti itu. Yang penting mereka bertanggung jawab. Demikian. Nah, adapun ya permasalahan manajemen keuangan yang digabungkan semuanya ya itu kewenangan, itu tidak masalah insyaallah taala ya. Mungkin dari setiap unit pendidikan tersebut itu keuangan itu digabungkan untuk kemajuan bersama. Nah, begitu. Dan kalau seandainya ada sifatnya penghematan, begitu juga ya pengiritan barangkali ya untuk memanfaatkan barang-barang yang masih bisa diberdayakan ya, maka ini bisa barangkali didistribusikan di sekitar unit-unit yang ada. Maka ini tidak mengapa ya, walaupun mungkin ya terkesan bekas tapi layak guna, layak fungsi untuk bisa dimanfaatkan ya. Maka itu bukan sebuah kesalahan ya. Bukan sebuah kesalahan. Ya. Namun tentunya ya mereka juga harus melihat dari sisi ya daya tarik. Jika fasilitas ini ternyata katakanlah bekas seluruhnya, yaitu bekas dari unit yang mungkin unit yang lainnya. Bekas dari unit yang lainnya. Maka setidaknya ada perawatan dan pembaharuan, seperti kalau butuh untuk warna catnya diperbagus, ya silahkan dicat barangkali seperti itu. Walaupun itu bekas tidak masalah, ya. Ya, perawatan itu butuh dilakukan. Nah, kalau seandainya terlihat kusam, ya setidaknya barangkali yang muncul adalah ya tanggapan-tanggapan miring ya bisa jadi dari para pekerja atau mungkin dari para orang-orang tua santri atau wali-wali murid. Ya. Nah, tentunya pihak yayasan siap untuk menghadapi hal ini. Nah, seperti itu. Siap. Ya jangan pula diserahkan kepada para pekerja. Ya, tentunya mereka yang menjawab. Walaupun boleh untuk didelegasikan. Kalau contohnya pihak wali santri atau wali murid itu tidak puas, maka silakan untuk mengajukan ya pernyataan atau ungkapan itu kepada pihak yayasan. Nah, itu seperti itu. Pihak yayasan harus siap untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak masalah ya. Ya, kita katakan melakukan penyatuan atau sentralisasi manajemen keuangan ya, lalu mendistribusikan fasilitas-fasilitas ya ke berbagai unit-unit yang ada yang di bawah yayasan tersebut ya, tidak mengapa ya distribusikan, walaupun itu bekas tidak masalah insyaallah, tapi setidaknya ya dilakukan pembaharuan tampilan seperti catnya ya untuk penghematan kita katakan ya. Tidak harus membeli baru kita katakan. Yang penting ya dalam pendidikan itu selain fasilitas ya yang ada dan layak untuk bisa digunakan adalah juga kelayakan dan kompetensi dari sisi kurikulum pendidikan ya. Jadi mutu pendidikannya itu yang lebih utama, demikian. Fasilitas ini hanyalah pendukung. Karena dalam lembaga pendidikan ya yang dijual jasanya bukanlah dijual jasa pendidikan ini ya, yang dijual itu bukanlah kita katakan ya bukan fasilitas-fasilitas dari pendidikan tersebut, maksudnya fasilitas berupa bangku, kursi, meja, bukan ini ya yang dijual ya, tapi yang dijual adalah mutu pendidikannya. Walaupun tidak dipungkiri bahwasanya kenyamanan itu terkadang didapatkan dari fasilitas yang cukup dan itu bisa mendukung juga untuk
ya kualitas dari pendidikan itu. Bisa jadi memang kita katakan. Tapi kalau seandainya yang digunakan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana itu walaupun bekas namun dibuat tampilan yang baik, ya, yang layak untuk bisa digunakan, ya, yang cukup untuk bisa digunakan, maka tidak perlu, ya, untuk mengadakan baru. Yang penting tampilannya dibuat layak dan baru, kan bisa seperti itu. Nah kemudian, ya, dimaksimalkan pada kualitas mutu pendidikannya, seperti itu. Mutu pendidikannya itu dari sisi kurikulumnya, tenaga pengajarnya, ya, dan terus, ya, pengawalan terhadap mutu tersebut, ya, evaluasi mutu tersebut. Nah demikian, ya. Wallahu taala alam, barangkali ini, ya, penjelasan yang bisa diberikan. Wallahu a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah kita membeli dan menggunakan barang dari negara lain di mana salah satu politikusnya pernah menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jazakallahu khaira. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli dan menggunakan barang dari sebuah negara yang memusuhi Islam, politikusnya hanya sebagian segelintir saja, ya, maka hukum asalnya boleh-boleh saja, maka tidak mengapa, ya. Bukan sebuah kesalahan, ya. Kalau boikot barang-barang dari sebuah negara yang salah satu dari politiknya, tokoh politiknya itu melakukan tindakan yang merugikan kaum muslimin, apabila pemboikotan tersebut memberikan dampak baik, contohnya adalah memberikan pelajaran, ternyata umat Islam itu bereaksi atas tindakannya, dan ini bisa memberikan efek jera bagi dirinya, baik itu barangkali merugikan negaranya, ya, atau mungkin pihak negara yang mendesaknya untuk mencabut ungkapan buruknya seperti itu atau tindakan buruknya, maka silakan lakukan pemboikotan tersebut, ya. Tapi bukan merupakan dosa, ya, ketika meninggalkan pemboikotan itu atau tidak melakukan pemboikotan itu bukan sebuah dosa. Tidak melakukan pemboikotan terhadap barang atau negara tersebut. Coba kita lihat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu melakukan transaksi jual beli dengan orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mereka ini adalah orang-orang yang ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar mencela, tapi ingin membunuh Nabi. Bahkan itu pernah diketahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana orang Yahudi ketika Nabi datang ke tempat mereka, ya, mereka menjatuhkan batu yang besar dari atas yang diarahkan kepada kepala Nabi agar menimpa Nabi, demikian. Namun Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk bergeser dan berpindah. Jadi alhamdulillah Nabi selamat dari, ya, batu tersebut yang menimpa beliau, ya, seperti itu. Namun Nabi SAW tetap ternyata melakukan interaksi jual beli.
Bahkan beliau sendiri tidak melakukan pemboikotan, gitu loh ya. Nabi SAW itu melakukan jual beli, bahkan itu di akhir hidup beliau, di akhir hidup beliau. Dan luar biasanya Nabi SAW ya itu diracun bahkan oleh orang Yahudi, wanita Yahudi. Namun Nabi SAW di akhir hidup beliau itu membeli ya bahan makanan dari orang Yahudi. Adakah beliau melakukan pemboikotan? Tidak. Kalau seandainya kaum muslimin melakukan pemboikotan kepada orang-orang Yahudi ketika itu sangat mampu. Walaupun kita katakan orang Yahudi tersebut ya yang meracun itu sudah mendapatkan ya kisosnya. Demikian. Sudah mendapatkan kisosnya. Sudah mendapatkan balasannya. Namun kita katakan bukan diberlakukan secara keseluruhan karena yang melakukan adalah satu orang, bukan orang banyak. Demikian, ya seperti itu. Jadi kita katakan ya melakukan pemboikotan atas ya tindakan celaan terhadap Nabi SAW ya kita ulangi, melakukan pemboikotan terhadap barang produk yang diproduksi oleh sebuah negara yang tokoh politiknya itu melakukan ya celaan terhadap Nabi ya ini dibolehkan, bukan wajib, dibolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan. Kenapa kok bisa dianjurkan? Bila ternyata dengan cara ini, tapi ingat ya ada sebabnya ini dianjurkan. Bila dengan cara seperti ini syaratnya, yaitu apabila bisa memberikan efek jera bagi orang yang mencela tersebut. Itu dia. Begitu contohnya dia sendiri mendapatkan tekanan dari ya parlemen di negaranya atau orang-orang di negaranya, atau dia sendiri mendapatkan ya kesulitan atas ya dampak buruk celaan tersebut. Sehingga dia bisa menarik ucapannya atau ya rujuk dari perbuatannya yang merugikan kaum muslimin itu. Nah seperti itu. Jadi bukan wajib. Walaupun dalam kondisi ini kita katakan sunat, dalam kondisi sunat bila tadi terpenuhi syaratnya, ada efek jera, bukan berarti orang lain itu berdosa ketika dia membeli barang dan memanfaatkan barang dari negara yang tokoh politik yang mencela Nabi SAW. Itu bukan sebuah dosa, bukan. Ya, tidak. Ya, kita katakan tadi sebagai dalilnya adalah ya Nabi sendiri SAW yang bukan hanya dicela, tapi bahkan diracun. Dengan sebab racun inilah Rasulullah SAW itu wafat akhirnya. Demikian. Namun Nabi SAW masih melakukan transaksi dengan orang Yahudi. Padahal yang melakukan adalah orang Yahudi. Seperti itu. Ya, nah maka dengan petunjuk dari Nabi inilah kita bisa bersikap adil, ya, bersikap yang tepat. Nah seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, bertanya, apakah amalan misalnya mau dapat jodoh baca surah Yusuf ayat 4? Ini bukan sesuai syar'i Ustaz? Atau misalnya mau punya anak ganteng baca surat ini dan itu ya. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengamalkan sebuah amalan dengan adanya keutamaan dari amalan tersebut, seperti contohnya membaca surah Yusuf ayat 4 berulang-ulang atau sekali saja.
dengan keinginan untuk mendapatkan keutamaan anak yang ganteng atau jodoh, maka ketahuilah ini butuh kepada dalil. Ini butuh kepada dalil, ya. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan hal ini jatuh kepada perbuatan yang diadakan baru dalam agama kita ini. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Nah, bagi orang yang mengamalkan atau yang akan mengamalkan membaca surah Yusuf ayat 4 ini, apakah sekali atau berulang dengan tujuan tersebut, maka wajib bagi mereka itu, bagi orang tersebut untuk dia menghadirkan dalilnya. Mana sabda Rasulullah tentang hal tersebut, mana firman Allah tentang hal tersebut, yaitu anjuran membaca surah Yusuf ayat 4 ini dengan tujuan tersebut. Mana dalilnya? Nah, demikian ya. Ketahuilah ya, agama kita, agama Islam ini bukan agama milik kita, ini milik Allah. Maka Allah yang berhak untuk memberlakukan syariat ini. Allah katakan, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah." Dalam surah Asy-Syura ayat 21. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa yang tidak Allah izinkan? Ini Allah tanya, tapi dengan maksud mencela. Demikian. Maka jangan kita lakukan sesuatu yang tidak ada dasar dalil Al-Quran sama hadisnya. Demikian. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anti fajazakillahu khairah. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya menderita gangguan kejiwaan sudah 12 tahun. Allahumma yashfik, Allahumma yashfik, ya. Allahumma shfih, Allahumma shfih, ya. Semoga Allah menyembuhkan sang penanya. Saya sering merasa melakukan sesuatu yang tidak saya yakin benar-benar telah melakukannya atau tidak. Di mana hal-hal yang saya rasa telah saya lakukan itu adalah hal-hal yang tidak saya inginkan. Yang paling saya takutkan, saya pernah menunggu dijemput pulang dari rumah saudara, di mana di sekitar saya telah menunggu tersebut ada, di tempat saya menunggu itu ada gereja. Saya merasa telah masuk ke gereja itu dan berpindah agama. Di bayangan saya lengkap ada Alkitab dan pendeta. Sampai saat ini saya tidak tahu apakah itu halusinasi atau nyata. Saya juga memiliki teman-teman non-muslim di mana dulu saya sering ngobrol bareng mereka yang kadang membahas tentang agama. Saya pribadi tidak suka dengan agama selain Islam, apalagi untuk murtad. Tapi entah mengapa saat mereka berbicara agama dengan saya merasa suka dengan istilah-istilah dalam agama mereka dan mendukung agama mereka. Tapi setelah itu saya merasa takut dan berpikir, kenapa tadi saya merasakan hal seperti itu. Hal itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat ini saya tidak berteman dekat lagi dengan mereka. Hanya sekedar kenal. Dari saat semua kejadian itu saya rasakan sampai saat ini saya tetap sholat, menjalani kehidupan sebagaimana seorang muslim. Tapi perasaan telah murtad telah menghantui saya. Apakah yang saya harus lakukan, Ustadz? Haruskah saya bersyahadat lagi disaksikan oleh orang lain untuk memperbaharui keislaman saya? Saya juga pernah mendengar dari salah seorang ustadz yang sunnah bahwa bersyahadat untuk masuk Islam tidak perlu disaksikan
ya orang banyak, orang lain, cukup diucapkan sendiri saja. Cukupkah bagi saya bersyahadat sendiri untuk taubat, Ustadz? Dan bagaimana jika seorang muslim melakukan dosa pembatal keislaman selain berpindah? Dan bagaimana jika seorang muslim melakukan dosa pembatal keislaman selain berpindah ke agama lain? Cukupkah ia bersyahadat sendiri untuk bertobat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, keimanan kepada Anda sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman, ketenangan, kedamaian jiwa, ketenangan di dalam Islam dan keimanan dalam agama Islam ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan ya Anda dari gangguan-gangguan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ketahui bahwasanya itu merupakan gangguan syaitan, ya. Itu disebut dengan waswas. Waswas. Lalu bagaimana ya waswas itu cara menghilangkannya? Pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau tiba-tiba dia membisikkan begitu ya tentang hal-hal tadi seolah-olah melakukan ini dan itu, maka apa? Ya, meludah ke kiri ya 3 kali sembari mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Kemudian sering-sering membaca ya doa perlindungan ya. Seperti contohnya adalah ya al-mu'awwidzat, yaitu ayat surah dari Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dibaca, qul a'udzu birabbin nas sampai akhir dibaca, demikian seperti itu. Bahkan untuk surah An-Nas itu mengandung perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah dari waswas al-khannas, demikian. Demikian ya, seperti itu. Coba perhatikan surah An-Nas ini, bagus sekali. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabb manusia. Ya. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan, dari waswas al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas, keraguan, ya, bisikan di dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari ya jin dan manusia. Jadi terkadang waswas itu bisa dihembuskan dan dibisikkan, ya, itu munculnya dari manusia atau dari setan jin. Nah, seperti itu. Yang mereka ini tentunya berkolaborasi. Maka baca ini sering-sering. Maka saya sarankan untuk membaca setelah sholat fardu, membaca ayat kursi, kemudian membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ya, khusus untuk setelah subuh dibaca al-ikhlas, al-falaq dan an-nas itu 3 kali masing-masingnya. Demikian ya. Jangan lupa tadi ayat kursi. Begitu juga di waktu sore hari setelah sholat asar. Satu pendapat mengatakan setelah maghrib. Baca juga 3 kali. Adapun sholat-sholat yang lain setelah itu baca cuma masing-masing sekali saja. Nah, seperti itu. Ya, baca begitu. Sembari dipahami maknanya. Dan jangan lupa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Setelah sholat fardu, zikir. Ketika keluar rumah atau masuk rumah, ketika masuk WC atau keluar WC, demikian. Ketika hendak tidur atau bangun tidur. Jangan lupa baca bismillah. Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, seperti itu. Ya. Demikian.
Nah, kemudian berikutnya, nah ini yang menjadi juga hal yang penting ya, yang harus diingat. Ketahuilah bahwasanya ketika kita memang hati kita mengakui bahwasanya cinta dengan Islam, cinta dengan Allah, maka ini adalah fitrah, bahkan ini adalah iman. Iman sekaligus fitrahnya. Yang memang Allah tanamkan, alhamdulillah, seperti itu. Cinta dengan Islam, mengaku Islam, kemudian cinta dengan Allah, yang mengakui hamba Allah. Nah, ketika muncul di dalam hati kita, ya, contohnya seperti tadi, pembenaran terhadap agama yang lain, ya, mengakui agama mereka, senang dengan istilah-istilah mereka, maka harus dipahami bahwa sesungguhnya itu bukanlah hati kita yang mengucapkan itu, tapi itu yang dibisikkan oleh setan. Adapun hati kita harus menolak, itu bukan hatiku, itu bukan tindakan hatiku, ya. Maka ini akan lebih mudah karena sudah terpisah, ya. Jadi ini harus menjadi mindset kita, harus ditancapkan di benak kita, dalam hati kita, bahwasanya hal-hal yang buruk itu adalah sesuatu yang dibisikkan, yang datang dia dari hati. Maaf, datang kepada hati, bukan dari hati. Datang kepada hati. Adapun hati kita, diri kita itu mencintai, ya, Allah, mencintai Islam, mencintai kebaikan. Nah, begitu. Adapun keburukan-keburukan yang tadi, itu sesungguhnya sesuatu yang datang dan dibisikkan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Nah, kita harus yakini itu, sehingga nanti gampang untuk memisahkannya. Ini bukan aku, bukan diriku, bukan hatiku yang mengucapkan ini, yang membenarkan hal ini, bukan. Nah, seperti itu. Ini dari syaitan, dari hawa nafsu. Nah, seperti itu. Sehingga ini gampang untuk memisahkannya, untuk mendepaknya, untuk membuangnya. Seperti itu. Maka kalau ada muncul contoh sesuatu yang buruk dalam diri kita, maka ketahui ini dari syaitan. Maka langsung ditepis. Jangan sampai kita mengakui ini adalah perkataan hati kita, ini adalah pernyataan diri kita. Bukan, itu bukan dari kita. Nah, ini jangan sampai rancu. Inilah yang membuat terkadang seseorang itu dalam was-was, selalu was-was. Karena syaitan itu mampu untuk dia, ya, menjadikan perkataan bisikannya, bisikan syaitan itu menjadi bagian dari hati dan jiwa manusia. Ini, ya, ini merupakan bentuk keberhasilan syaitan. Jangan sampai dia berhasil seperti ini. Kita harus lepaskan itu. Ya, harus kita yakini begitu. Karena hati kita ini, diri kita ini dia sesuai dengan fitrahnya. Dia suci, dia mencintai Allah, dia mencintai Islam. Itu fitrah dalam diri kita. Mencintai kebaikan. Adapun keburukan-keburukan itu datang dia, dibisikkan, dimasukkan. Maka untuk gampang memisahkannya, katakan dalam diri kita, sesungguhnya hati, wahai diri, engkau tidak demikian. Engkau itu suci. Hati, engkau itu sesuai dengan fitrahmu, suci. Maka ini adalah keburukan, maka ya buang dia darimu. Nah, seperti itu. Engkau tidak membenarkan hal itu, wahai diriku. Wahai hatiku, engkau tidaklah ya menyatakan hal itu. Itu dari syaitan yang membisikkan kepadamu. Nah, begitu. Sehingga mudah untuk memisahkan dan membuangnya. Yang sulit adalah kalau kita menganggap itu bagian dari hati kita dan diri kita, sehingga dia tercampur baur. Kita pun sulit untuk memisahkannya. Maka miliki, ya, mindset seperti ini, pola pikir begini, ya. Tanamkan itu dalam hati kita. Sesungguhnya hati kita ini bersih dan suci. Sesuatu yang buruk itu hanya datang dia, dibisikkan. Maka ini harus dipisahkan, sehingga gampang untuk nanti membuangnya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita selalu dan senantiasa dalam kehidupan kita berada di atas, ya, Islam, keimanan dan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini.
Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk menyisihkan sebagian harta kita agar kita bisa turut serta di dalam membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 8 miliar sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir pahala tersebut walaupun kita telah tiada, tentunya ketika dimanfaatkan. Demikian. Di atas lahan ini akan dibangun masjid, kemudian fasilitas yang ini bermanfaat untuk kegiatan sosial insyaallah taala. Tentunya ada kegiatan seperti ibadah, sholat, baca Quran, bahkan mungkin pendidikan. Begitu juga kajian-kajian yang bersifat rutin maupun berkala. Demikian. Mari kita bantu untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin ini. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Anda bisa lihat info lanjutan di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.